Jadi isu ekonomi sekarang ini semakin menjadi isu grassroots ternyata ya Mas Aryo ya. Betul. Ada isu tentang PHK itu yang memang paling banyak tuh menyita perhatian masyarakat. Dan menjadi relevan buat mereka. Dari tahun lalu sampai bulan April ya, itu udah 96.000 yang di PHK dari industri padat karya. Ini catatan gak sih, kan banyak uang kita banyak keluar dengan adanya judi online. Kalau data dari PPTK ada 1.200 triliun. Masalahnya adalah dari judol ini adalah dia mengerosi pendapatan kelas menengah. Bapaknya terjebak judol, ibunya juga terjebak pinjol. Kenapa? Waktu COVID, pinjaman online secara natural bagus. Tetapi ketika tidak diikuti oleh literasi finansial, dia menjadi buruk. Coba lu lihat aja bang. Oh banyak Mas, itu kita lihat ya di YouTube. Kalau lagi nonton ada iklan gacor. Iya. Ya kan? Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam Bicara-Bicara Podcast Dial Sinta bersama saya Hari Ristlamaji. Kita akan bicara mengenai satu hal yang menarik, yaitu masalah ekonomi dan turunannya. Dan kita akan berbincang dengan ekonom UI, ya, tenaga ahli kantor komunikasi Presiden, yang muda banget ya. Kita bisa ngobrol, kayaknya bisa lepas nih ya, dengan Mas Fitra Faisal Hastiari. Apa kabar Mas? Baik, Mas Aryo. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mas, kasih dong ke kita perjalanan karir Mas Fitra ya. Panggilnya Mas Fitra ya. Mas Fitra dari dulu sampai sekarang, sehingga saat ini ada di kantor komunikasi Presiden. Ya, jadi panjang tapi kita bisa buat dalam 1 menit. Itu pertama tentu background ekonomi diambil dari memang karena kuliah gue tuh lebih banyak kan ekonomi semua ya. Satu gue tuh dibilang ekonomi moneter dan juga perdagangan internasional. Terus S2 gue di bidang public policy itu di School of Governance and Media and Governance. PhD gue di bidang international economics, international trade. Nah setelah gue lulus balik lagi kampus ya sebagai pengajar dosen di FEUI. Setelah itu ada kebutuhan ya dari pemerintah di tahun 2020 ya, itu Pak Jokowi yang periode kedua di isu-isu perdagangan internasional. Nah karena gue bidang perdagangan internasional itu Pak Menteri Perdagangan pada saat itu minta tolonglah jadi tenaga ahli salah satunya. Nah later juga kan dibutuhkan juga juru bicara. Waktu itu kita coba cari-cari tuh siapa nih buat apa jadi juru bicara kan. Raisa udah diambil tempat lain, gitu kan. Ada ini artis-artis sudah pada udah terokupasi semua kan. Yang ahli-ahli komunikasi juga udah terokupasi semua. Terus gimana? Ya udah deh daripada cari-cari, lo aja deh Fit. Lo kan orang Minang ya bisa lah omong-omong. Nah gitu lah. Jadi itu perjalanan pertama sebagai juru bicara di Menteri Perdagangan. Nah setelah itu balik lagi kampus, sempat balik kampus dan juga ada di market seperti Samul Sekuritas Indonesia juga. Nah kebetulan teman-teman di PCO ini juga ada 6 kan yang penanganan isunya untuk diseminasi isu ya kita bicaranya secara nomenklatur tenaga ahli tapi sebenarnya menjalankan fungsi kejubiran. Tapi ada satu isu yang belum ke-tackle, nah salah satunya isu ekonomi. Nah makanya ya gue dari sini yang untuk menangani isu-isu itu. Pantesan pagi-pagi sore-sore gue denger El Sinta ya. Wah suaranya Om Fitra nih kan. Jadi kita bisa ngobrol lebih dalam ya tentang boleh. masalah ekonomi dan turunannya. Karena sekarang ini bukan hanya masalah ekonomi yang mengawang-awang ya. Tapi netizen semua masyarakat ingin tahu bagaimana solusinya sih di lapangan itu gitu loh. Menurut Mas Fitra kira-kira isu apa nih yang sekarang ini paling banyak mendapat sorotan ya publik ya, mungkin kacamata dari PCO atau teman-teman di dalam begitu. Iya, jadi isu ekonomi sekarang ini semakin menjadi isu grassroots ternyata ya Mas Aryo ya. Betul. Gue beberapa kali nih Mas Aryo ada naik taksi ya, terus pas gue naik dia bilang Pak Bapak yang sering muncul di TV ya. Oh, gue kan munculnya isu-isu ekonomi kan. Gue takjub, ternyata orang ini memperhatikan isu-isu ekonomi. Nah kemarin juga naik yang online sekarang. Terus Pak bener nggak Pak, Bapak Fitra yang sering bicara di TV itu ya? Oh iya bener. Berarti memang semakin kesini orang-orang semakin concern ya terhadap isu-isu ekonomi. Ada 2 hal sebenarnya. Mungkin semakin relevan dengan mereka atau mungkin kebetulan aja teman-teman yang saya temui di lapangan itu sebelumnya mungkin kerja di sektor yang formal. Mereka kemudian pindah sektor ya karena memang ya terdisplace ya.
Karena kalau misalnya pembicaraan kita nih, ini kan pembicaraan yang sebenarnya kalau kelasnya kelas A, B. Ya, elitis lah Elitis begitu lah. ya. Jadi gue nggak kebayang bahwa selama ini isu ekonomi adalah isu yang grassroots. Ternyata ya menjadi semakin relevan. Karena sekarang kita lihat ya, orang kan ingin survive, dia harus tahu juga prediksi mengenai ekonomi ya. Betul. Baik itu ekonomi secara makro maupun ekonomi yang ada di sekitar dia. Gimana dia bisa cari kerja, bagaimana dia harus bisa buy something gitu dengan yang dia punya. Itu kan udah jadi isu yang apa kata orang nih membumi gitu ya. Makanya isunya adalah isu-isu yang kalau kita lihat ya dari pantauan media yang kita pegang, datanya memang ada isu tentang PHK itu yang memang paling banyak tuh menyita perhatian masyarakat dan menjadi relevan buat mereka. Ya kalau kita lihat dari sisi datanya dari tahun lalu sampai bulan April ya, kalau datanya dari Kementerian Tenaga Kerja itu udah 96.000 yang di PHK dari industri padat karya. Nah ini menjadi isu yang menjadi concern pemerintah ya. Karena industri padat karya ini sedang berada dalam tekanan ya. Tekanan pertama ada isu-isu global ya. Kan mereka tuh harus ekspor ya. Kalau ekspor kan berarti kan pasarnya pasar luar. Dan ternyata sekarang dunia sedang kesulitan ya. Karena ada tarif Trump. Betul. Ada juga isu-isu yang memang terkait memang ada isu pelambatan ekonomi sehingga potensi ekspornya terhambat. Nah itu yang juga kemudian menyebabkan si industri ini melakukan efisiensi. Terdampak. Itu isu ketika bicara mengenai ini dia jualan kemana. Terus isu yang lain adalah ya ternyata mereka untuk beli barang-barang kan juga ada yang diimpor. Ya, industri ini kan juga harus beli barang-barang yang dari luar, misalnya industri tekstil dia harus impor benang dan seterusnya. Nah itu belinya pakai dolar. Nah dalam beberapa bulan ya terutama tahun lalu dolar kita kan atau rupiah kita kan tertekan. Nah makanya itu juga terus mempengaruhi kemampuan produksinya karena ongkosnya semakin mahal. Nah karena sudah semakin mahal maka pilihannya adalah ini saya mau survive bagaimana caranya. Yang paling gampang dilakukan adalah melakukan PHK. Nah itu menjadi isu. Nah sehingga ini yang pemerintah sedang upayakan ya untuk kemudian dikembalikan kembali supaya industri ini bisa menyerap tenaga kerja yang signifikan supaya teman-teman kita ini ya tidak kesulitan ya. Bisa survive lah ya. Bisa survive. Saya sering ngejoke lah sama teman-teman. Kalau ekonom itu sering tampil berarti sebenarnya sedang ada masalah. Berarti lu gak boleh tampil kalau gitu. karena gini, kalau kita kalau lagi sakit kan ke dokter. Iya betul. Kalau ya ke dokter itu semakin aktif berarti kan lebih banyak yang sakit. Nah tapi ya anyway, memang ya kita kan sedang melihat tekanan demi tekanan gitu kan, sehingga isu-isunya adalah isu-isu ekonomi. Kalau isu itu menjadi catatan gak sih, kan banyak capital flight ya, artinya uang kita banyak keluar dengan adanya judi online. Itu kan ngeri juga itu. Iya. Nah, kalau isu arus modal keluar itu sebenarnya sekarang tergantung. Pertama sebelum gue bicara mengenai judul ya, judul memang juga ada isu capital flight. Tapi capital flight secara umum adalah kita kan bicara perbandingan ya. Kalau saya punya uang, ini saya punya uang sebagai investor asing ya. Saya mau taruh duit di mana, gitu kan? Taruh duit di Amerika, taruh duit di Eropa, di Jepang, di emerging markets di Indonesia, gitu kan? Nah pilihannya adalah dia biasanya membandingkan potensi keuntungannya. Potensi keuntungan dilihat dari apa? Suku bunganya, dari potensi resiko dan seterusnya. Nah memang betul setelah terutama akhir tahun yang lalu ada capital flight ya, bahwa di emerging markets terutama Indonesia juga salah satunya itu juga mengalami isu kan depresiasi nilai tukar karena apa? Arus modal keluar. Kenapa arus modal keluar? Karena situasi sedang tidak pasti. Kalau tidak pasti mereka akan balik lagi ke safe haven. Nah safe havennya ke Amerika Serikat, ke Jepang, bahkan ke emas. Kalau kita lihat ya harga emas kan, wah gua waktu itu pernah. Memang sadis banget tuh ya. Dulu gua 500.000, 600.000, sekarang 1,5 juta up gitu ya. Betul, karena masyarakat khawatir ini nanti ke depan bagaimana, kan ada tekanan global segala macam. Terutama setelah akhir tahun yang lalu itu, karena ketika Trump itu menang, itu menghasilkan kegaduhan dunia, sehingga semuanya itu khawatir. Jadi khawatir. Dan akhirnya apa? Kita juga terdampak. Nah, harga emas meningkat itu sebagai safe haven kan buat semua orang ya. Bahkan mak sekalipun itu juga khawatir. Nah,
kan ini isu Trump. Apa hubungan sama Mama peduli nggak sama Trump? Enggak. Tapi peduli sama tetangga yang lain. Iya. Impact dan dampak itu ya. Tetangga yang lain tahu nggak gimana caranya? Apa tuh? Nah, kan karena ketika harga emas itu naik, kan akibat Trump, faktor risiko global meningkat, harga emas naik, kan tercermin juga ke perilaku dari makro, juga ke mikro perilaku masyarakat. Masyarakat juga kan ada yang dari atas beli, yang bawah juga, oh kok harga emas naik, terus muncullah FOMO, fear of missing out. Yeah. Nah, sampai ke level emak-emak sekalipun, mereka nggak peduli dengan Trump, tapi peduli, si Jeng Ayu ini kemarin beli emas, terus dia bilang udah beli emas aja Jeng, ini besok itu nanti anak sekolah gimana, mending beli emas aja. Ikut latah berarti ya. Latah, fear of missing out. Kita pas COVID kemarin kan juga begitu, Mas Aryo. Kita kelatan ini bisa positif juga loh. Pas COVID kemarin, kenapa orang berbondong-bondong ikut vaksin? Ya, karena ada social pressure dari emak-emak yang lain. Iya. Nggak mau temenan. Iya, nggak mau temenan kan. Kan mau ke mall nih. Mall kan harus vaksin. Jangan ayo. Aduh belum vaksin. Masa belum divaksin? Itu pas udah gitu. Ya fear of missing out. Itu juga menjadi bagian dari social capital kita juga. Gitu ya. Di sisi yang lain ya ketika bicara emas ya, orang ketika melihat resikonya itu kemudian berlipat-lipat menjadi dalam konteks grassroots karena ada mass fear, ketakutan massal. Itu kan yang juga kemudian memicu emak-emak itu juga pada akhirnya ngantri beli emas. Ya gue melihat ya waktu itu ada wawancara dengan salah satu TV nasional, gue wawancaranya kebetulan di spot antrian itu panjang sekali memang. Tapi ya itu sebelumnya, ya sekarang kan udah agak turun tuh, karena memang risiko global juga ada turun. Jadi meskipun kalau kita apa hubungannya berarti Trump sama emak-emak, ada juga hubungannya. Berarti bisa ada ya juga hubungannya. Di trace nih hubungannya begini walaupun ada juga hubungannya. Nggak secara langsung, tapi sebab akibat itu bisa kelihatan. Betul, gitu. betul. Jadi tadi tenaga kerja. Kan capital flight tadi ya, kita bicara capital flight terus tadi judulnya. Judul ini menarik karena memang betul. Kalau data dari PPTK ada 1.200 triliun. Nah 1.200 triliun itu mayoritas ada di luar tuh. Ya dari beberapa negara tetangga kita lah. Nah masalahnya adalah dari judul ini adalah dia mengerosi pendapatan kelas menengah. Itu yang menjadi masalah. Sehingga ini juga yang perlu kita perhatikan ya. Jadi orang ketika di PHK nganggur segala macam ya. Ada yang bagus dia masih bisa cari pekerjaan ya. Masuk ke jadi mitra pengemudi, which is good, bagus. Mereka masih bekerja sebagai tempat transit. Ya, kita harus kita beruntung juga punya mekanisme coping yang seperti itu. Tapi di sisi yang lain ada yang terpengaruh. Coba lu lihat aja Bang. Oh banyak lah. Mas, itu kita lihat ya di YouTube. Kalau lagi nonton ada iklan gacor. Iya. Ya kan? Parah tuh. Kan itu kan sebenarnya hal yang kemudian kalau menurut Richard Thaler ada ekonom pemenang Nobel yang dia fokusnya kepada ekonomi perilaku. Nggak perlu yang besar-besar, yang kecil aja ya. Ada pesan-pesan kecil, subliminal, tapi terjadi berulang-ulang, maka dia akan memantik orang untuk ikut. Jadi seperti kebenaran begitu ya. Betul. Bahaya juga. Makanya ini menjadi isu yang sedang ditangani juga oleh pemerintah. Padahal kalau yang kena kelas menengah itu yang kelas yang sangat berpotensi untuk bisa menggerakkan ekonomi kan. Betul. Ini kan bahaya banget kan kalau ketika judul masuk ke situ, terus dia terpengaruh dan dia nggak bisa kemana-mana, stuck, akhirnya jadi nggak produktif ya. Betul, makanya kalau kita bicara kelas menengah ya, Mas Aryo, Modi itu di India, Perdana Menteri Modi itu berhasil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi India di level 6, 7 bahkan 8%. Salah satunya karena fokus di middle class. Nah, jadi memang betul kalau misalnya kita mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga harus fokus di middle class. Yang pertama kalau dari sisi judul itu ya pemerintah sekarang sedang melakukan segala daya upaya untuk kemudian memberantas judi online ini. Dan dari sisi masyarakatnya ya saya dalam hal ini juga ingin menyampaikan bahwa ya kalau bisa ya jauhilah gitu. Lu punya cerita nggak sih lo? Judi online ini kan dari kalangan yang grassroots sampai kalangan menengah atas saja ada tuh. Ya lu kan kita lihat ya anggota DPR tiba-tiba lagi iseng slot ya kan. Ada berarti kan itu bukan masalah kebutuhan. Ini ada kayak behavior dan akhirnya menjadi satu culture gitu di dirinya kan. Jadi gini, kalau kita perhatikan itu trennya itu bermula pada saat Covid. Nah, ketika Covid ini orang di layoff, nggak punya pekerjaan ya, pas di rumah kan ditutup tuh, nggak bisa kemana-mana. Pas ditutup ya dia bisa akses online. Ada dua tuh yang kelihatan.
pinjaman online sama judi online. Iya. Pinjaman online secara natural bagus, tetapi ketika tidak diikuti oleh literasi finansial, dia menjadi buruk. Iya. Ya. Separah. Tapi yang tidak ada baik-baiknya itu adalah judul. Nah, jadi begini cerita-ceritanya ya. Iya. Ada suaminya di PHK, ya kan, duduk di rumah, cari-cari pekerjaan, nonton, cari kesibukan, ya ada iklan-iklan judi online, ya kan. Nah, ikutlah dia masuk ke situ. Wah, awalnya untung, tapi akhirnya buntung karena algoritmanya memang di set supaya dia nggak pernah menang. Algoritma itu nggak pernah menang ya? Loh, jadi gini ya, gue kan di Jepang, Iya. ada itu. Lu S2, S3 di Jepang ya? S3 Jepang. Oke. Ada pachinko slot tuh namanya. Di situ aja yang gue nggak pernah masuk sih. Gue diceritain aja. Benar. Jadi ada apa namanya? Kalau misalnya kita masuk di situ, masuk ke mesin slot itu kan, menang. Itu ada CCTV dari kejauhan. Wah, ini kita kasih menang dulu. Oh gitu. Supaya apa? Supaya besoknya mau balik lagi. Iya. Pas besok balik kalah. Gue pernah menang. Besok main lagi deh. Akhirnya begitu terus. Padahal itu alatnya udah di set, udah nggak pernah menang lagi untuk dia. Karena ada CCTV-nya. Iya. Bayangkan itu yang fisik ya. Iya. Ini apalagi yang sekarang tinggal online. Yang online itu pasti algoritmanya itu udah di set dari orang-orang yang punya server itu. Gitu kan. Itu yang jadi masalah. Dan masalahnya mereka paling banyak menyasar middle low. Iya, karena kan financial illiterate. Jadi secara finansial tidak terlalu baik itunya literasinya. Sehingga terjebak pinjol, terjebak judul. Orang bapaknya terjebak judul, ibunya juga terjebak pinjol. Kenapa? Waktu COVID. Waktu COVID kenapa? Dia mau sekolahin anaknya, terus ya nggak punya duit segala macam, harus ada beli HP ya yang bisa sesuai, online ya, bisa kompatibel. Itu kan sebenarnya untuk hal yang produktif ya. Iya. Tapi kan nggak punya duit. Suaminya itu di PHK, terus sekarang terjebak judul. Akhirnya ya satu keluarga ini harus tertekan. Dan itu kalau kita lihat dari sisi datanya banyak tekanan-tekanan dari sisi itu. Makanya ini yang harus ditertibkan, terutama pinjol ilegal ya. Kalau kita bicara pinjol ilegal, nggak semua pinjol itu buruk. Ya. Karena itu juga means of financial inclusion. Jadi inklusi finansial, orang bisa kemudian bisa mendapatkan akses pendanaan yang inklusif. Semua orang bisa. Tapi harus diikuti juga dengan literasi finansial. Tapi yang nggak ada baik-baiknya ini adalah judul. Nah itu yang diberantas. Sadis tuh ya. Itu memang mau bayangin orang tuh ya kan harusnya tahu juga ya. Ini algoritma nggak mungkin bisa menangin tuh orang gitu kan. Kan udah di set gitu. Dulu gue juga belajar mengenai bahasa mesin ya, mesin language gitu, bagaimana pemrograman. Itu tinggal dirubah sama dengan tambah ganti besar atau dengan bahasa mesin apa itu gampang banget. Dan itu nggak akan bisa menang begitu ya. Betul. Kenapa orang kok mau masuk begitu ya? Ya karena kan balik lagi ke tadi si Richard Thaler tadi. Ada mekanisme insentif dan disinsentif. Ketika diberikan insentif terlebih dahulu, dia akan tertarik terus ya. Ya kan gue kan juga banyak baca ilmu psikologi ya. Itu akan masuk ke otak reptilnya. Udah nggak berpikir lagi, oh ini enak, saya merasa nyaman di sini, saya merasa ada insentif, maka saya akan mengulangi lagi. Dan itu menjadi behavior, perilaku, dan sulit terlepas dari itu. Makanya ini menjadi penyakit. Makanya Roma bilang no judi gitu judi. Ya. Kenapa judi itu haram? Ya kan? Iya. Karena ya memang dilarang Tuhan. Oh, iya, karena apalagi? Apalagi sih? Merusak. Apa sih? Coba lagunya judi. Gimana lagunya? Judi apa? Kenapa berjudi itu haram? Karena apa tuh? Lupa gue kapan temannya setan gitu kalau pakai. Nah, undang-undang baru malah kapan-kapan. Boleh juga tuh khusus bahas tentang judi online ya. Tapi mungkin bukan lagi judi tapi judi online. Gitu ya. Iya gitu karena memang nggak ada bagus-bagusnya. Gitu kan dari dulu. Ya itulah jadi itu yang kemudian merenggut bagian dari pendapatan masyarakat. Dan selain juga pinjol, pinjol juga merenggut bagian dari masyarakat income-nya karena mereka tidak financially literate sehingga ya akhirnya terjebak. Harusnya gimana sih kalau minjem pinjol itu hitung-hitungannya yang logis itu gimana sih Mas Fit? Nah jadi ada terminologi ekonominya kita harus kasih dong ini kan tips juga kan karena lu bilang kan nggak semuanya jelek kan. Jadi Milton Friedman salah satu ekonom besar asal Amerika Serikat dia bilang kita harus melihat future expected income. Jadi
kalau kita mau minjam itu nggak masalah ya. Asal kita bisa kemudian melihat stream income kita, nanti pendapatan kita untuk bulan ini, bulan depan, bulan berikutnya sampai setahun ini itu mampu nggak untuk bayar. Kalau kita mampu ya kan rule of thumb-nya ya 30% dari pendapatan itu ya itu untuk bayar utang. 30% ya? 30%. Nah, sisanya buat yang lain. Itu rule of thumb-nya. Bisa lebih besar sedikit, bisa lebih kecil sedikit. Bahkan negara aja kan punya rule of thumb. Maksimum 60% undang-undang keuangan negara. Ini kita juga ingin menjaga APBN ini supaya sehat dan utangnya juga tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kan kita ingin punya kemampuan untuk membayar. Dan di mana-mana utang itu boleh. Asalkan nanti kita bisa membayar, asalkan dengan utang itu kita bisa menghasilkan hal yang produktif. Misalnya industri, kenapa dia berutang? Karena kan ingin melakukan ekspansi. Dan dengan itu dia bisa membayar. Artinya orang yang pinjol itu harus mikirin minimal 30% dari keuangan gua bisa ngebayar itu ya. Betul. Kalau udah lebih sedikit ngirit sedap. Janganlah. Apalagi kalau udah punya keluarga kan. Banyak itu mungkin ya thresholdnya bisa lebih rendah lagi. Soalnya kadang-kadang iklannya kan gitu ya Drew ya, bisa sampai 80% pinjam gitu kan. Waduh, itu kan kalau nggak ngitung yang Mas Fitra bilang ini kan artinya kan dia ya udah deh polin aja kan. Betul. Ketika polin dia bayarannya udah nggak sepadan. Gimana dong? Akhirnya nggak bisa makan. Iya. Makanya kalau kita lihat ya memang ya perlu ada peningkatan literasi. Ya. Dan oleh karenanya kalau kita balik lagi ke Asta Cita, itu kan salah satu hal yang coba ingin dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Iya betul. Dan gue juga sebagai pendidik karena dosen. Oh lu juga dosen juga? Ya dosen di FEUI kan. Hebat itu juga nggak biasa lah. Umar Bakri. Dosen juga pelari juga kan? Pelari juga. Bukan pelari dari kenyataan, Iya kadang-kadang juga. Jadi ini Om Fitra ini juga dosen di FEUI, juga ketua Fake Runners Depok. Jadi lengkap lah sudah begitu ya. Kita bikin, nah itu ada uniknya juga. Kenapa kita buat Fake Runners supaya inklusif, supaya orang-orang mau lari kan kita ingin mengajak masyarakat Kota Depok terutama untuk berlari bersama-sama, inklusif, semuanya bisa lari. Karena kalau misalnya kita bilang kelompok runners apa gitu, waduh, yang lain serius ikut ya. Tapi kalau fake runners, pelari bohong-bohongan. Berarti gue juga bisa gitu. Jadi pertama gue lari juga, tuh gue cuma dibilang gini, yang penting happy aja yo gitu. Lu mau lari kencang mau pelan jalan, yang penting happy. Dulu nggak ngerti gue. Ternyata ketika ikut-ikut lari gitu, kalau nggak happy pasti nggak on track lagi. Nggak on track, betul. Jadi nggak usah pedulikan pace-nya, kecepatannya, nggak usah. Yang penting kita sehat aja. Dan jadi ngomong lari nih. Waduh. Tapi itu penting loh. Kenapa kita ngomong lari? Kenapa? Karena itu adalah mekanisme untuk kemudian menihilkan stres. Orang kalau stres, dia nggak produktif. Orang kalau nggak produktif, akhirnya dia bisa kehilangan pekerjaan kan. Berarti di situ. Betul. Endorfin naik terus. Endorfin naik terus. Iya.